Halo warga sipil sekalian, selamat datang. Oke. Buat yang bingung ini di mana, tenang, kalem, jangan takut. Ini masih di tempat yang sama seperti yang sering kalian lihat di video gua. Masih di rumah yang sama, masih di ruangan yang sama, masih sama orang yang sama. Ya cuman gue beri sedikit sentuhan yang berbeda lah, nggak sedikit sih. Jadi gue baru selesai ngerenov ruangan ini dan gue sangat suka sama hasilnya. Dalam 1 tahun terakhir berarti udah 2 kali ya gue ngerenov ruangan ini. Ya yang pertama udah gue buat videonya tahun lalu, kalian bisa tonton. Linknya gue taruh di deskripsi. Gue beli rumah ini 2016, dulu lorong ini fungsinya dapur pak, tapi karena gue mikir ini terlalu sempit untuk dapur, jadi akhirnya dapur kita pindahin ke atas dan lorong ini beralih fungsi menjadi gudang. Nah selama 4 tahun ya udah jadi gudang aja sampai pandemi masuk ke Indonesia tahun 2020, dimana gue full WFH kan. Ya namanya full WFH, gue butuh tempat kerja dong. Akhirnya gue rombak lah gudang yang kumuh dan menjijikan itu, karena 4 tahun gak diapa-apain. Jadi sebuah ruangan untuk kerja, dan ruangan itulah yang kalian lihat di video gue selama ini. Dan yang bikin gue kaget adalah ternyata ruangan itu cukup ikonik ya. Gue mendapat feedback yang positif dari penonton atas ruangan itu. Mungkin karena mostly ruangannya YouTuber itu kan semiliar gitu ya. Peredam suara, komputer high-end, lampu RGB gitu. Dan ketika ada seorang yang bikin konten YouTube di ruangan setengah jadi, yang mana masih banyak barang-barang yang usang gitu, itu mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang. Ya, dan gue berterima kasih atas segala apresiasi terhadap ruangan ini. Iya, kalau tanpa ruangan ini mungkin ya YouTube gue nggak akan grow kayak sekarang lah. Terus kalau berarti kenapa ruangan ini gue renovasi? Ada beberapa alasan. Pertama, ruangan ini sempit banget. Makanya gue bilang untuk dibilang ruangan aja, ini nggak cocok pak. Lebih cocok dibilang lorong gitu. Karena lebarnya itu cuma 130 dari dinding sini ke dinding sini. Dan kalau lo lihat sebelum renov kan, di sini ada meja beton untuk kompor, untuk wastafel gitu. Itu udah makan tempat sendiri, 60 cm sendiri. Jadi gue praktis cuma punya space di sini nih. Ruang gerak gue terbatas banget. Kedua, dinding ruangan ini dulunya udah keropos habis, sudah hancur banget sumpah. Sebelah kanan ini itu lembab pak dinding, karena di atas ruangan ini kan kamar mandi atas, di belakangnya kamar mandi gitu. Jadi ya udahlah dinding ini lembab banget, basah banget, hancur banget. Sementara dinding yang sebelah ini itu udah keropos semua, cat-catnya udah bolong-bolong segala macam. Makanya itu menyulitkan gue banget untuk syuting video, karena gue harus pintar-pintar ngambil angle kan. Yang paling penting kenapa ruangan ini direnov adalah gue lagi renovasi rumah pak. Nah kebetulan karena gue renovasi rumah secara keseluruhan, ruangan ini terdampak ya kan. Jadi ya udahlah sekalian gue renov semua gitu ceritanya. Pertama gue nentuin gaya arsitekturnya, gue memilih postmodern industrial. Cuman ya biar keren aja kalau ditanya orang. Nah untuk mendapatkan look industrial, yang gue tahu ada beberapa elemen yang harus gue penuhin. Salah satunya yang paling penting adalah elemen unfinished. Jadi bagaimana gue menghadirkan elemen unfinished itu di ruangan ini supaya looknya bisa terasa industrial banget. Terus visi gue atas ruangan ini sebenarnya simple, gue pengen ruangan ini functional. Ketiga, budget. Merenov hampir seluruh rumah itu memakan biaya yang gak sedikit. Makanya untuk renovasi ruangan ini, gue bener-bener tekan budgetnya. Barang furnitur paling mahal ya 500.000. Jadi semua elemen yang gue masukin di sini, harganya harus di bawah 500.000. Kenapa gue bikin kayak gitu? Supaya gue disiplin juga dalam melakukan tata kelola anggaran lah. Nah sekarang apa aja yang gue rombak dari ruangan ini? Jadi dulu meja gue tuh kan engsel ya, papan gue kasih engsel, gue cantolin di meja beton yang permanen itu. Ya udah, jadi gue kerja di situ gitu. Kelebihannya ya itu menghemat ruangan, kelemahannya itu permanen. Jadi gue nggak fleksibel untuk nyari-nyari angle lain atau bosan duduk di situ dan segala macam. Jadi akhirnya karena meja betonnya udah gue hancurin, akhirnya gue putusin untuk beli meja. Dan meja ini, kalau kalian lihat, ini meja hitam biasa, meja kerja kantor biasa, terbuat dari serbuk, bahannya nggak banget, tapi harganya murah. Harganya cuma 180.000, gue beli di marketplace. Dan ini udah bener-bener sesuai dengan keinginan gue dan kebutuhan gue gitu. Nah, terus kita bicara elemen pentingnya lain nih, apa itu tembok. Tembok yang kemarin itu diaci ulang, disemen ulang, diratain ulang, diplester ulang, akhirnya dicat ulang. Nah, pemilihan catnya kita pakai warna yang namanya abu-abu. Kita kasih motif konkret supaya terlihat unfinished gitu. Caranya ya ngegabungin cat warna putih sama cat warna abu gitu. Dan yang benar-benar bisa mengeksekusi ini dengan sempurna ya istri gua.
Ya, dia yang ngecat hampir seluruh ruangan ini. Dia bahkan lebih jago dari tukang, Pak. Dan biaya catnya sekitar 180.000. Dan kita beli 2 kaleng waktu itu ya, total 360 ribuan lah. Rak. Ada 3 rak di sini. Nah, harganya gue beli itu 210.000 dan gue beli cuma 2, Pak, sebenarnya. Tapi gue modif 2 itu gue jadiin 3 dan fungsinya sangat bermanfaat buat gue untuk naruh semua barang gue, kamera, lensa dan segala macam. Industrial sekali. Tadi gue sempat nyinggung soal elemen unfinished untuk industrial. Salah satunya yang kentara ya bohlam lampu sama desain atasnya, Pak. Kalau kalian lihat ini kan nggak ada plafon ya. Kenapa nggak ada plafon? Karena biaya plafon kan lumayan, baja ringan sama gipsum lah. Terus gue mikir ya udahlah lepas aja supaya udaranya juga lebih luas. Jadi gue putuskan untuk tidak pakai plafon untuk ruangan ini. Ini rak sepatu sekaligus gantungan baju. Terus kenapa gue beli? Gue butuh tempat untuk naruh tas-tas kayak gini nih. Ini lebih estetik aja dan masuk dan berfungsi dengan sangat baik untuk naruh tas-tas kecil dan barang-barang kecil yang sering gue gunakan untuk kebutuhan kerja gue. Nah, kalau kalian lihat ke sini, ini rak lama yang dulunya nggak kepake karena udah hancur banget. Ini hancur banget semuanya tuh udah nggak bisa digunain. Terus gue pikir karena bentuknya bagus sebenarnya ya udah gue modif aja gitu. Kayu yang lama itu gue lapisin lagi triplek sama gipsum supaya kuat naruh barang. Terus catnya gue rubah jadi warna tembok gue dan fungsinya ya naruh barang juga kayak lighting, tempat ngecas. Jadi ini gue jadiin stationery buat ngecas lah gitu. Biayanya 0 rupiah. Banyak poster. Nah, itu beberapa band yang gue nggak bilang fans berat sih, tapi ya masih gue dengerin lah kayak Pink Floyd, Rolling Stone. Ini posternya Mothership, Led Zeppelin. Salah satu album terbaik sepanjang masa yang pernah dibuat manusia gitu ya. Kalau ini poster-poster film yang emang sengaja gue deretin. Terus ini Logan, ya Wolverine itu kayak karakter Marvel paling favorit gue. Kenapa gue pakai gypsum untuk poster-poster ini? Ini belinya nggak kayak gini, belinya sama kayak gitu. Jadi tetap ya, poster kertas aja gitu. Cuman ya gue lapisin gypsum karena lebih bagus aja. Dan waktu benerin plafon banyak gypsum sisa, jadi ya sayang kalau menurut gue nggak dimanfaatkan dan nggak dioptimalkan gitu. Jadi akhirnya gue potong-potong, gue tempelin poster dan jadinya premium, Pak. Ya, kayak kalian lihat di sini ada poster One Piece Trio Monster. Ini jam, tapi bentuknya kayak ini setir kapal, jadi cocok banget. Jadi gue beli jam yang bentuknya setir kapal, jadi gue masukin ke sini. Terus di sana ada poster Pirate King, Gold dan Roger. Saya Irwan di Ferry. Poster terbesar di ruangan gue. Poster Iwan Fals. Ya, gue penggemar berat Iwan Fals. Idola gue terbesar di sini ya Iwan Fals gitu. Mungkin menurut orang ruangan 130 cm itu nggak bisa diapa-apain ya. Cuman gue ngeliat potensi yang lain dari ruangan ini. Lebarnya mungkin sempit, tapi panjangnya panjang banget cuy. Artinya lu bisa dapetin Dove dengan lensa yang lebar dengan ruangan tipikal seperti ini. Jadi kalau lu punya ruangan kayak gini di rumah dan biasanya itu nggak kepake, think about it. Ruangan ini bikin gue banyak banget bisa nge-explore lighting. Yes, dengan set yang kayak gini nih, gue bisa melakukan berbagai perubahan dan yang mana perubahan tersebut sangat-sangat bagus. You know how I get these cars? One day, my father, he was a drinker. Nah, kelebihan yang lain jelas, ruangan ini jauh-jauh lebih luas daripada yang kemarin. Lu bayangin, gue bisa memperluas ruangan ini sekitar ya 50-60 cm. Dan itu signifikan banget. Gue bisa workout di sini, gue bisa tidur di sini, gue punya keleluasaan di sini gitu. Oke, sekarang kita ngomong soal kelemahannya ya. Kelemahan ruangan ini yang paling signifikan adalah suara atau akustiknya. Udah nggak ada lagi yang ngisi di atas gitu, jadi ya ruangannya bergema. Gue kepikiran buat nambah akustik foam di sini. Gue harus melihat dulu progres rumah gue kayak gimana gitu. Nanti kita bicara soal rumah gue keseluruhan. Kalau itu udah selesai dan masih ada budget yang gue simpan, ya gue bakal pakai akustik foam. Oke, sekian konten kali ini. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.